Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di channel Leni Talks. Kali ini channel kita ini akan membahas tentang tindak kekerasan terhadap anak, yaitu apa dampaknya sih kekerasan itu terhadap anak, atau misalnya anak sebagai pelaku kekerasan itu bagaimana sih sanksi hukumnya dan bagaimana penyelesaiannya, seperti itu. Nah, hari ini di channel Leni Talk ini juga tidak bosan-bosannya ya menghadirkan narasumber yang sedang terkemuka ini. Halo, selamat sore Mas Sudaryadi. Selamat sore. Sore ya. Apa kabarnya Mas hari ini? Baik, Leni baik. Baik, alhamdulillah baik Mas. Sudah siap Ya, nih ya Mas ya? ya siap-siap. Siap-siap. Kita di sini sharing-sharing aja ya Mas tentang sekarang Ya, kan banyak banyak sekali ya tindak kekerasan yang terjadi kepada anak. Itu kan bukan hanya menyisakan luka fisik, tetapi juga kan ada dampak psikologis yang mendalam ya Mas ya. ya, Nah, masalah ini kan memerlukan istilahnya perhatian kita semua nih, baik sebagai orang tua, pendidik maupun kan anggota masyarakat nih. Jadi, kita di episode kali ini itu akan mengupas tentang apa sih itu kekerasan anak menurut hukumnya. Lalu apa dampak pada tumbuh kembang seorang anak? Dan yang paling penting itu bagaimana kita bisa mencegah dan mengatasinya bersama-sama. Seperti itu, Mas. ya. Nah, di sini cuaca hujan nggak Mas di sana, Mas? Mendung-mendung. Oh, mendung-mendung ya. Saya ini hujan nih, Mas. Nah, ini Mas, ngomong-ngomong tentang permasalahan anak ini, mungkin kan sekarang kan banyak sekali nih kekerasan yang terjadi pada anak, atau misalnya pelaku kekerasan itu seorang anak ya. Yang baru-baru ini juga Ya, terjadi itu terhadap anak yang membunuh orang tuanya ya Mas ya. Seperti ya. itu. Nah, ini saya pengen nanya nih kepada Mas Yadi, apa sih definisi kekerasan terhadap anak itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ya? Itu apa sih definisinya menurut Mas Yadi gitu? Ya, terima kasih Leni atas Hmm, undangannya di ya Mas. YouTube. Jadi kali ini yang akan kita bicarakan atau kita sampaikan adalah mengenai anak ya. Mungkin anak yang korban kekerasan ataupun anak pelaku pelaku perbuatan kekerasan. Jadi yang pertama mungkin apa sih itu kekerasan terhadap anak ya? Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di situ dijelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jadi, di dalam definisi Undang-Undang Perlindungan Anak ini, yang masuk di dalam kekerasan itu adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, yang kedua psikis, yang ketiga seksual, ataupun penelantaran. Nah, ada beberapa hal yang penting ya. Apa sih itu kekerasan fisik? Kekerasan fisik itu adalah merupakan tindakan yang menyebabkan luka atau cedera pada tubuh anak. Misalnya pemukulan, ataupun penendangan, ataupun hal lain yang menimbulkan luka. Itu fisik. Yang kedua adalah kekerasan psikis, yaitu tindakan yang menyebabkan gangguan mental atau emosional pada anak. Kekerasan psikis itu banyak juga gitu kan. Misalnya dibully, itu kan dibully secara verbal, itu bisa menyebabkan kekerasan psikis. Itu baik di rumah maupun di luar rumah. Ataupun mungkin bentuk ejekan-ejekan, itu juga bisa mengakibatkan kekerasan psikis pada anak.
Yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini adalah segala bentuk pelecehan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Ini banyak sekali ya bentuk dari kekerasan seksual. Itu mulai dari kekerasan seksual secara verbal maupun sampai pemerkosaan. Banyak bentuknya gitu, banyak bentuk kekerasan seksual. Yang keempat, penelantaran. Penelantaran itu yang membuat anak itu, kebutuhan dasar anak itu seperti kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan yang layak itu terabaikan. Tuh. Jadi itu beberapa hal yang masuk dalam definisi kekerasan. Nah, mungkin sebelum dilanjut yang lain, saya juga akan menanyakan kepada Leni ya, apa sih bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak? Silakan. Oke, makasih Mas untuk pertanyaannya. Kalau menurut di sini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, itu bentuk-bentuk perlindungan hukumnya itu berdasarkan pasal 59A nih. Di sini ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 itu, yaitu pemerintah tuh wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan, itu yang meliputi rehabilitasi fisik, psikis ya maupun sosial ya. Nah, lalu pendampingan hukum dan juga pendampingan psikososial. Misalnya anak itu misalnya melakukan kekerasan nih sebagai pelaku kekerasan. Nah, itu juga tetap harus dilakukan ada pendampingan secara hukum dan psikososial untuk istilahnya keberlangsungan ininya ya Mas ya, psikologis si anak gitu kan. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu perlindungan dari ancaman yang berhubungan dengan proses hukum. Jadi kan ada kalaupun misalnya sidang anak-anak itu biasanya itu tidak dipublish seperti itu. Jadi kan itu merupakan perlindungan hukum, betul, tertutup karena itu merupakan sebagai perlindungan hukum kepada tumbuh kembang si anak tersebut nanti kalau misalnya sudah keluar dari misalnya ya sudah bebas seperti itu Mas. Nah ini ngomong-ngomong tentang istilahnya sistem peradilan ya Mas ya. Nah menurut Mas Yadi nih, bagaimana sistem peradilan pidana yang berlaku untuk anak yang menjadi pelaku kekerasan nih menurut undang-undang SPPA nih? Kalau menurut Mas Yadi itu bagaimana tuh menanggapi hal tersebut? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya kan kita sudah sampaikan itu korban kekerasan, tapi anak juga bisa sebagai pelaku kekerasan ya, atau yang melakukan perbuatan kriminal lah istilah seperti itu. Bukan hanya kekerasan aja sih, mungkin yang lain juga gitu. Nah, kenapa tetap juga dilindungi? Karena memang apapun yang terjadi pada anak adalah anak ini masih punya masa depan gitu kan. Makanya baik korban maupun pelaku harus mendapatkan yang terbaik untuk anak. Nah, terkait pertanyaan ini, di mana pelaku kekerasan untuk anak, ini proses peradilannya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA atau Sistem Peradilan Anak. Nah, prinsipnya apa? Di dalam undang-undang tersebut, pertama, harus dilakukan namanya keadilan restoratif justice. Itu untuk penanganan anak. Yang kedua, ada yang namanya diversi. Kemudian, diversi itu adalah penyelesaian perkara proses peradilan anak di luar peradilan formal atau di luar pengadilan. Apabila bisa dilakukan diversi ini diselesaikan di luar pengadilan, maka anak tersebut tidak dibawa ke pengadilan. Tuh. Nah, kemudian tahapan-tahapannya ini ketika anak melakukan kekerasan, karena ini konteksnya adalah kekerasan, kita anggap aja perbuatan hukumnya adalah pelaku kekerasan. Pertama, anak ini bisa diproses untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah mulai usia 12 sampai di bawah 18 tahun. Itu sesuai dengan undang-undang SPPA baru bisa diadili atau diproses hukumnya gitu. 12 sampai di bawah 18. Di bawah 18 ya. Nah, itu baru diproses. Apabila di bawah 12, maka anak dikembalikan kepada orang tua. Nah, yang kedua, apabila harus dilakukan diversi, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, bahwa penyelesaian kasus anak juga bisa dilakukan dengan diversi. Diversi ini ada beberapa syarat. Pertama, bahwa pidananya adalah di bawah 7 tahun. Tuntutannya di bawah 7 tahun. Nah, proses diversi ini nanti apabila dilakukan dan diversi ini berhasil, maka nanti tidak dilanjutkan proses hukumnya, tidak sampai penyidikan, tidak sampai persidangan, tapi selesai di diversi. Nah, apa itu hasilnya? Nanti kesepakatan kedua belah pihak, baik orang tua pelaku maupun orang tua korban, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya misalnya harus dilakukan persidangan, tetap semua mengedepankan kebaikan anak. Itu pengadilannya khusus, kemudian sidangnya tertutup, anak wajib didampingi orang tua, wali, penasihat hukum, ataupun pekerja sosial. Nah, ada beberapa sanksi ketika anak melakukan kekerasan. Pertama, bisa jadi juga terkena pidana penjara. Pidana penjara ini emang jalan terakhir sih, ketika misalnya diversinya gagal. Ya, diversi kan mulai dari tingkat kepolisian sampai penyidikan sampai pengadilan, itu masih dilakukan diversi. Nah, apabila memang gagal ya mau nggak mau harus dilakukan persidangan. Ini jalan terakhir sih untuk penjara. Yang kedua adalah pidana pengawasan. Terus kemudian bisa pelatihan kerja, pelayanan masyarakat, pembinaan di lembaga khusus anak. Ini sanksi-sanksi anak. Penjara adalah terakhir ya, adalah penjara terakhir. Kira-kira itu sih prosesnya untuk peradilan anak ya. Jadi peradilan anak melalui beberapa tahap ya. Apabila bisa dilakukan diversi, tidak harus sampai ke pengadilan. Tapi apabila diversinya gagal, maka ya pidana penjara adalah jalan terakhir. Itu. Nah, sekarang sebagai orang tua nih, sebagai orang tua tentunya harus punya tanggung jawab dong apabila anak menjadi pelaku kekerasan. Kalau menurut Dani gimana tuh tanggung jawab orang tua? Ya, di sini memang ya, menurut saya untuk parenting itu sangat diperlukan sekali ya Mas ya, dan itu memang wajib gitu kan. Meskipun anak mungkin lamanya di sekolah ya, tapi kan istilahnya anak itu mendapatkan istilahnya ilmu atau itu tuh mungkin awalnya kan dari rumah dulu kan, dari keluarga ya. Nah, kalau menurut saya itu orang tua dan wali itu wajib satu memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik kepada anak, tentu saja seperti itu ya. Dua, lalu bertanggung jawab atas tindakan anak nih, termasuk memberikan ganti rugi kepada si korban nih jika misalnya si anak itu melakukan kekerasan dan ada korban ya. Nah, itu diwajibkan juga melalui keputusan pengadilan. Lalu yang selanjutnya terlibat dalam proses diversi jika anak melakukan kekerasan. Jadi tetap sebagai orang tua atau wali gitu kan. Utamanya itu melakukan ini nih yang paling terutama sekali ya menurut saya, itu melakukan upaya pencegahan melalui edukasi yang ramah anak dan tanpa kekerasan nih, atau dikenal dengan disiplin positif. Nah, itu mulai dari keluarga, bisa di tingkat sekolah ataupun di masyarakat. Jangan malah anak itu ini ya Mas ya, misalnya dikerasin atau gimana. Justru kan pada usia-usia seperti itu tuh memberontak ya anak itu kan. Jadinya kan memberontak dan mungkin ada pengaruh-pengaruh juga kan, sekarang banyak media sosial juga yang berperan gitu kan dalam tumbuh kembang si anak. Nah, itu bisa jadi dia
psikologis si anak itu terpengaruh juga seperti itu. Nah, lalu Ya, selanjutnya itu pendekatan pengasuhan dengan kekerasan pada anak itu akan menormalisasi anak untuk melakukan hal yang sama kepada teman-temannya. Misalnya mungkin karena dia dididiknya keras nih, ada kan kadang-kadang orang tua yang strict ya, yang galak gitu kan, ya, misalnya iya, ya, melakukan kekerasan apa kesalahan langsung misalnya kan orang tuanya galak nih atau strict gitu kan. Nah itu akan lama-lama si anak itu menormalisasi tindakan kekerasan itu gitu kan. Saya juga di rumah misalnya seperti itu gitu, jadi menurut dia sih normal. Jadi bahkan berbagai hasil studi itu menunjukkan nih bahwa anak korban kekerasan yang tidak mendapatkan pendampingan rehabilitasi itu berpotensi 2 kali lipat untuk menjadi pelakunya, Mas. Nah, itu dibandingkan ya, anak lainnya. Nah, untuk itu pencegahan kayak bullying dan pelaksanaan disiplin positif oleh guru di sekolah terutama ya, dan orang tua nih, itu akan menjadi prioritas Dinas Pendidikan yang bekerja sama dengan Dinas PPPA seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah literasi digital. Nah, ini nih yang paling penting menurut saya ya, medsos gitu hmm, kan. Itu literasi digital bagi anak itu harus mendapatkan perhatian. Jadi anak itu harus dibekali nih dengan pengetahuan bagaimana anak tuh bisa mampu menjadi warga internet yang bertanggung jawab, mampu menyaring informasi dan juga menyadari nih tanggung jawab dalam setiap misalnya dia mengunggah konten gitu kan yang dibuat untuk anak, ya, atau karena jejak digital itu akan ada seumur hidup si anak tersebut seperti itu. Jadi istilahnya gitu kan, berpikir dulu seperti sebelum jari gitu kan. Jari mengklik atau misalnya membuat konten itu, berpikirlah ulang dulu seperti itu, karena kan jejak digital itu akan selalu ada gitu kan, meskipun di kitanya dihapus tapi tetap akan pasti ada seperti itu, Mas. Nah, ini ya, ya, ngomong-ngomong, ini kan tentang ini ya, Mas ya, tadi tentang istilahnya tanggung jawab dan peran orang tua nih. Nah, hmm, menurut Mas Yadi nih, sanksi hukumnya bagi si anak nih yang melakukan kekerasan terhadap sanksi hukum si anak yang sebagai pelaku kekerasan terhadap anak itu apa, Mas? pelaku Bagi kekerasan terhadap anak ya, kan ya, ya, pelaku kekerasan terhadap anak, kira-kira sanksinya itu seperti apa sih menurut Undang-Undang ya, Perlindungan Anak? ya, oke, siap. Ah, ah. Terima kasih Lani. Ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Mm-mm. ada beberapa sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, gitu ya. Mm-mm. Nah, baik dari keluarga maupun di luar keluarga. Pertama, kekerasan fisik ya. Apabila pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap anak sesuai dengan pasal 76C dan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, Mm-mm. sanksinya adalah penjara maksimal 3 tahun Mm-mm. 6 bulan dan denda mencapai 72 juta. Nah, ini mungkin masih sanksi fisik yang agak ringan nih ya. Mm-mm. Nah, tetapi apabila melakukan menyebabkan luka berat, nah, sanksi pidananya bisa mencapai 5 tahun. Dan apabila menyebabkan kematian, sanksi pidananya bisa mencapai 15 tahun dan dendanya bisa mencapai 3 miliar. Tuh, kalau kekerasan fisik. Mm-mm. Jadi nantinya akan menentukan ini ringan, berat, atau itu ya ada visumnya gitu. Mm-mm. Apabila apalagi sampai menyebabkan kematian, itu jelas sudah jelas gitu. Yang kedua, kekerasan psikis, sanksi pidananya sesuai dengan pasal 76C juga dan pasal 80. Nah, maka sanksi pidananya mencapai 3 tahun 6 bulan. Terus kemudian apabila melakukan eksploitasi anak. Nah, ini kan juga termasuk kan ada ya eksploitasi anak. Iya. Anak dijual, misalkan anak di apa ya, untuk istilahnya memang anak itu
belum bisa misalnya untuk kerja keras gitu juga belum boleh, atau itu juga termasuk eksploitasi. Macam-macam sih eksploitasi ya. Akhirnya memperkerjakan anak juga termasuk eksploitasi. Apabila misalnya sampai seksual misalkan kan, itu kan juga ada gitu. Nah ini tentu ada sanksi ya, sanksinya juga lumayan berat, bisa mencapai 10 tahun pelakunya ya, dan dendanya bisa mencapai 200 juta. Kemudian apabila ada kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana pasal 76D dan pasal 81 sampai 82, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau persetubuhan. Nah, ini dendanya bisa sanksinya bisa mencapai 15 tahun pidana penjara dan dendanya bisa mencapai 5 miliar. Nah, apabila sampai melakukan persetubuhan itu lebih berat lagi. Jadi minimal ya, ini minimal pidananya ada 5 tahun. Artinya gini, beda dengan yang cabul. Yang cabul kan maksimal 15 tahun. Tapi kalau yang sampai persetubuhan minimal harus 5 tahun, maksimal sampai 15 tahun. Ini nanti tentunya sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Nah, apabila yang melakukan adalah dari keluarga ataupun wali ataupun gurunya, itu pidananya bisa ditambah sepertiga. Selanjutnya sanksi penelantaran anak. Penelantaran anak ini sebagaimana pasal 76B dan pasal 77, setiap orang dilarang menelantarkan anak yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau sosial. Pidananya capai 5 tahun, pidana penjara, atau denda maksimal 100 juta. Nah, pelantaran anak kan banyak nih macam-macamnya ya kan, misalnya tidak memberikan nafkah terhadap anak, itu kan masuk penelantaran anak. Tidak memberikan pendidikan, itu juga masuk penelantaran anak. Tuh. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Maka yang jadi catatan adalah dari sanksi-sanksi tadi, apabila pelakunya adalah orang tua, wali atau pengasuhnya atau gurunya yang harusnya mempunyai tanggung jawab terhadap anak, tapi melakukan perbuatan tadi itu kan kekerasan terhadap anak, dia hukumannya bisa ditambah sepertiga. Ya, misalnya sanksi pidana 3 tahun, kalau ditambah sepertiga jadi berapa? Jadi 4 tahun gitu, dan seterusnya. Itu sanksinya sih lumayan berat juga. Nah, terus kalau menurut ini gimana nih penerapan atau implementasi dan di undang-undang tersebut ya terhadap kekerasan yang mungkin belum lama ini terjadi gitu ya, kekerasan anak gitu kan, mungkin ada juga anak sebagai pelaku. Ya. Gimana? Ya, kalau untuk implementasi undang-undang sendiri ya, ini dalam kekerasan anak itu undang-undang perlindungan anak itu dalam beberapa kasus kekerasan anak itu terhadap anak yang ada di masyarakat ya, itu selain menonjolkan kepentingan terbaik anak, itu sebagai pijakan bersama Mas dalam menangani kasus kekerasan yang berkaitan dengan anak, yaitu yakni dengan korban dan pelaku adalah itu usia anak gitu. Nah, jadi korban kekerasan itu akan mendapatkan perlindungan dari lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu yang kita kenal dengan P2 TP2A. Lalu anak pelaku sering menjalani proses diversi nih sesuai prinsip tadi restoratif justice ya kalau misalnya bermasalah. Lalu tantangan utamanya adalah ketidaktahuan masyarakat nih Mas tentang hak-hak anak tersebut. Iya, jadi misalnya kadang-kadang kalau misalnya melakukan tindak kekerasan udah jatuh. Misalnya ini kan aja kan misalnya ditangkap ke polisi gitu. Nah, itu tanpa kadang-kadang tidak
mengindahkan nih, ada kepentingan-kepentingan anak juga meskipun si anak itu sebagai pelaku kekerasan gitunya. Jadi ada, dan juga lemahnya nih pengawasan dari keluarga, dan ketimpangan penegakan hukum di beberapa daerah itu juga masih ada. Dan yaitu yang ini nih, si AKH ini, AKH itu kan anak yang berkonflik dengan hukum ya. Nah, itu jangan sampai dikeluarkan dari sekolah meskipun dia sebagai pelaku kekerasan gitu kan. Nah, dia jangan sampai putus dari sekolah selama menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan hingga ke peradilan tuh. Karena selain itu, anak saksi dan seluruh siswa yang ada di sekolah itu AKH harus juga diberikan perhatian, terutama trauma healing dan edukasi ya, tentang pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi yang menjadi nah itu kan amanat ya, amanat Permendikbudristek nomor 46 itu tahun 2023. Nah, itu langkah-langkah cepat pencegahan supaya tidak terulang lagi nih kasus, dan juga diberikan dukungan moral juga terhadap guru-guru juga gitu kan, diperlukan dalam menghadapi pemberitaan di media elektronik misalnya kan. Jadi jangan sampai nih sini atau misalnya yang kayak kasus kemarin ya Mas ya, yang dia pelaku misalnya melakukan membunuh ayah keluarganya kan. Nah, itu jangan sampai tuh dibully nih di media atau misalnya terlalu di blow up gitu kan. Nah, itu kan bahaya juga nih. Nah, itu harus ada ini istilahnya pendampingan dan pencegahan terhadap hal-hal seperti itu. Nah, selanjutnya sejalan dengan itu penting sekali perhatian juga diarahkan pada anak saksi. Jadi bukan hanya si pelaku aja, tapi anak saksi pun itu juga harus diperhatikan. Karena pada kesempatan kunjungan psikologi di SAPA nih 129 itu yang nomor ini ya Mas, untuk pelaporan kekerasan terhadap anak itu kan itu ada bentuk assessment, yaitu ada bentuk penguatan terhadap anak-anak yang menjadi saksi kekerasan seperti viral yang ada di media sosial ya Mas ya. Jadi itu diberikan edukasi bahaya akan adanya perundungan, atau bermedia sosial itu harus yang baik dan benar, seperti itulah. Menurut saya sih seperti itu. Jadi diharapkan nih ada penguatan yang memberikan semangat dan moral gitu ya. Itu si anak tuh mengetahui nih dampak psikis yang dialami anak, sehingga bisa dapat memberikan penanganan psikologi yang tepat nih untuk si anak tersebut gitu Mas. Nah, ini ngomong-ngomong untuk istilahnya ini kan untuk perlindungan ya Mas ya, dan juga ada perhatian nih terutama untuk si pelaku ya, dan juga saksi nih. Nah, menurut Mas Yadi nih, apa langkah preventif untuk mencegah kekerasan terhadap anak? Langkahnya apa nih kira-kira? Iya, oke, makasih. Mungkin sudah beberapa hal sudah disampaikan Leni tadi ya. Tapi mungkin saya tinggal menyambung atau menambahkan. Jadi kekerasan yang terjadi terhadap anak, faktornya kan memang bisa macam-macam gitu ya, macam-macam. Makanya harus melibatkan beberapa pihak, libatkan keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Karena dalam hal ini mungkin pemerintah bisa melakukan semacam penyuluhan lah terhadap orang tua misalnya gitu kan. Karena anak kan memang dekat dengan orang tua, dan banyak juga terjadi kekerasan kan di dalam rumahnya gitu, rumahnya. Bisa pelakunya ayahnya, ibunya juga ada kan. Nah, mungkin ada beberapa hal ya yang bisa dilakukan untuk usaha preventif ini. Pertama, mulai dari penyadaran pertama dari pendidikan orang tua. Misalnya dilakukan pelatihan bagaimana pola asuh yang positif untuk menghindari kekerasan terhadap anak. Kemudian jangan lupa ya, selalu ada kampanye publik ya, mungkin dari pemerintah terus selalu melakukan kampanye publik. Mungkin dari penyuluh juga bisa melakukan kampanye publik mengenai apa sih dampak buruk kekerasan terhadap anak. Bisa dilakukan melalui media massa atau medsos.
Nah, ini untuk menyadarkan masyarakat. Kemudian mungkin pendidikan hak anak di sekolah. Nah, bisa misalkan tuh materi-materi pendidikan tentang hak hak anak, perlindungan anak, dan bagaimana cara melaporkan kekerasan dalam kurikulum anak. Karena di sekolah juga kadang ada yang terjadi kan kekerasan terhadap anak. Tuh. Nah, hal-hal yang lain mungkin penguatan secara ekonomi ya, dukungan ekonomi juga mungkin perlu ya dari pemerintah barangkali ya, misalnya atau dari pihak-pihak mana ya untuk program pengentasan kemiskinan. Karena bisa jadi kan faktor ekonomi juga mengakibatkan kekerasan terhadap anak. Pelakunya misalnya dari rumah itu terhadap anak. Nah, hal-hal yang lain selain ekonomi perlu adalah konseling terhadap ya keluarga yang sedang menghadapi konflik masalah anak ini. Selanjutnya adalah di masyarakat. Nah, di masyarakat mungkin perlu ada kepedulian terhadap anak, misalnya ada pembentukan ramah anak, komunitas ramah anak. Ini bisa dilakukan oleh kelompok PKK misalkan kan, atau posyandu, atau mungkin kelompok kadarkum gitu kan, kalau di dalam Kementerian Hukum kan, di Kemenkum, atau mungkin ada juga namanya kampung ramah anak. Wah, ini bagus banget tuh. Hal yang lain nih, perlu ada pelatihan yang tenaga profesional ya, misalnya melatih guru, tenaga kesehatan, kerja sosial, atau penegak hukum. Ini penegak hukum juga penting untuk diberikan pelatihan terkait apa nih tanda-tanda kekerasan terhadap anak dan bagaimana menanganinya. Gitu. Nah, yang lain mungkin lingkungan aman. Ini juga beberapa pihak ya yang harus berperan nih untuk lingkungan aman. Misalnya aman bermain, belajarnya, tempat tinggalnya, gitu. Nah, yang bebas dari kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Ini peran masyarakat tentunya untuk memperhatikan tersebut. Hal-hal yang lain misalnya aturan-aturan perlu disosialisasikan ya. Misalnya undang-undang ini kan juga harus disosialisasikan karena masyarakat mungkin nggak tahu kalau sanksinya kan juga cukup berat ya kalau melakukan terhadap anak. Kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan ini apabila terjadi kekerasan, bagaimana cara melaporkan. Gitu. Bagaimana agar pelaporannya mudah diakses. Nah, ini juga penting ya, artinya diberikan nomor telepon barangkali ya agak mudah, ataupun ada pusat aduan yang lain. Yang terakhir mungkin ya ini peran anak itu sendiri ya. Ya, jadi anak juga perlu diberikan edukasi ya, bahwa anak harus tahu apa itu bentuk kekerasan terhadap dirinya dan bagaimana cara melindunginya. Ini juga penting juga nih pihak-pihak tertentu agar memberikan penyuluhan terhadap anak bagaimana nih awal terlihat ada kekerasan dan bagaimana sih cara melindunginya. Gitu. Kira-kira seperti itu sih. Ini tanggapan saya mengenai usaha-usaha preventif. Saya kira cukup banyak ya. Nah, mungkin ini terakhir nih pertanyaan saya nih. Karena ini juga udah menjelang jam 5 ya, tapi nggak apa-apa lah, kita masih diskusi itu kan. Nah, untuk masalah pelaporan nih, nah ini mungkin jelaskan ya. Ini kan juga penting ya masalah pelaporan. Kadang misalnya terjadi kekerasan, baik korban ya maupun pelaku bagi anaknya, gimana sih cara melaporkan, kemana melaporkannya gitu kan, bagaimana caranya melaporkannya. Ya. Silahkan, boleh Leni jelasin. Ya oke, makasih. Nah, kalau ini untuk misalnya pelaporan apabila terjadi kasus kekerasan ya terhadap anak,
itu masyarakat memiliki peran yang sangat penting nih dalam melaporkan mau kekerasan yang sudah dilakukan maupun dugaan kekerasan terhadap anak itu kepada pihak yang berwenang. Ya. Pelaporannya ya, seperti misalnya ke polisi. Pelaporannya kemana pelaporannya? Yang pertama ke polisi, yaitu ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang kedua ke Komisi Perlindungan Anak, gitu kan, mau ke KPAI, gitu kan. Nah, yang ketiga itu ke lembaga P2TP2A. Nah, lalu melalui layanan pengaduan online seperti ada di aplikasi Lapor ya, atau juga dapat menghubungi nih call center gratis nih, yaitu Sahabat Perempuan dan Anak yang kita singkat itu dengan SAPA di nomornya 129 untuk melaporkan kasus kekerasan anak. Juga bisa menghubungi SAPA itu melalui WhatsApp. Ada di nomor di ini ya, misalnya ada yang mungkin di sini sahabat sekalian ya pada nanti nonton ini di nomor 08 satunya 4 kali 29129. Nah, itu untuk WhatsApp-nya ya. Lalu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, layanan ini bertujuan melindungi dan mendukung anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Jadi selain di SAPA 129 juga bisa melakukan kasus kekerasan terhadap anak itu ke pelayanan sosial anak juga, atau yang kita singkat itu TEPSA, Mas. Itu adanya TEPSA, pelayanan sosial anak itu adanya di Kemensos. Ya, di nomor 15571 yaitu, atau kalau tadi kan di KPAI ya. Nah, ini ada juga nomor telepon KPAI itu melalui WhatsApp-nya di 08 satunya 3 kali 0027727 seperti itu. Jadi banyak juga ya. Jadi selain ke polisi bisa melaporkan ke KPAI atau P2TP2A seperti itu. Jadi masyarakat juga ini harus berperan aktif. Jadi mau misalnya dugaan ataupun sudah dilakukan tindakan kekerasannya itu tetap kalau bisa melaporkan ke polisi atau ke tadi call center yang istilahnya gratis ya, tidak berbayar di SAPA 129 tadi. Seperti itu, Mas. Wah, ini ngomong-ngomong kita panjang juga nih, Mas ya. Udah sudah nggak terasa udah 37 menit nih, Mas. Iya, lumayan lah. Iya betul, sharing-sharing tentang tolak kekerasan terhadap anak nih. Karena anak kan harus aman ya, Mas ya. Karena itu kan pesannya juga ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, Mas ya. Seperti itu. Nah, baik Mas Yadi, makasih ya sudah hadir nih bersama, mau sharing-sharing juga nih ilmunya di sini di channelnya Leni Talks. Jangan bosan-bosan ya, Mas ya. Kalau istilahnya kita undang lagi, boleh kan? Boleh, kita tunggu tema-tema berikutnya. Meskipun tadi mungkin nggak banyak, maksudnya 37 menit lumayan juga. Mungkin masih ada lah ya kekurangannya. Nanti bisa kapan-kapan kita akan bahas kembali, karena memang pembahasan mengenai anak nih penting ya, baik pelakunya apalagi korbannya gitu kan. Karena masa depan bangsa kita ini kan tergantung anak-anak sekarang. Bagaimana masa depan negara kita ke depan akan baik kalau misalnya anak-anak sekarang tuh banyak dilakukan kekerasan, menjadi korban kekerasan, ataupun dibiarkan menjadi pelaku kekerasan. Makanya apa yang kita sampaikan ini nanti mudah-mudahan sedikit banyak bisa menjadi bahan pengetahuan baik orang tua gitu kan, agar jangan pernah lah melakukan kekerasan ya. Kita kan pesannya pasti seperti itu. Meskipun itu nggak mudah prakteknya kan, tapi seperti itu, karena ya anak itu nggak bisa melawan. Anak itu bukan lawannya orang tua, dia mau diapa-apain aja ya kalah pasti kan. Nah, makanya dari orang tua sendiri yang bisa menahan emosi gitu kan, perlu kesabaran yang tinggi, karena memang anak kita tuh bukan lawan kita. Itu kan pasti lah itu di masyarakat gitu juga kan, orang tua juga harus memperhatikan pergaulan anak agar yang tadi tuh harus benar-benar di tempat-tempat yang aman, baik untuk aman bermain, belajar maupun yang lain-lain, agar tidak terhindar dari kekerasan tadi, kekerasan fisik, psikis maupun seksual gitu.
Kira-kira itu sih Oh, penutup, oke. sebagai penutup ya. Oh, jadi itu tadi closing statementnya ya. Mm-mm. Oke, kalau Ya gitu kan. Mas Yadi, makasih ya atas apa udah join nih di channel Leni Talks ini. Semoga nanti Iya. kedepannya kita bisa sharing-sharing lagi dengan permasalahan-permasalahan hukum yang lagi up to date ya Mas ya. Ya, siap-siap. Ya, Oke oke kayak gitu. Makasih sekali lagi Mas Yadi ya. Sehat-sehat ya ya. Mas. Oke. Oke. Nah, Nah, ini kita sudah sampai nih di acara terakhir. Nah, semoga diskusi kita tentang anak berhak aman dan tolak kekerasan ini itu dapat membuka wawasan kita semua. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Jadi mereka memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari kekerasan. Sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat, tanggung jawab kita adalah melindungi mereka. Jadi, mari kita ciptakan dunia yang lebih baik untuk anak-anak kita ke depannya. Jika Anda atau seseorang di sekitar Anda mengalami atau menyaksikan kekerasan terhadap anak, itu jangan melapor ke lembaga berwenang. Itu jangan ragu ya, maaf, jangan ragu untuk melapor ke lembaga berwenang atau layanan bantuan seperti KPAI ataupun pusat pelayanan terpadu bersama. Kita bisa menghentikan rantai kekerasan ini karena anak kan merupakan tunas bangsa ya, seperti itu. Nah, terima kasih sudah bergabung di channel Leni Talks ini. Nah, jangan lupa untuk mengikuti episode kita yang berikutnya dengan eh, banyak lagi permasalahan-permasalahan hukum yang memang sedang up to date dan viral ya sekarang ini. Jadi jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk join juga ya di channel Leni Talks ini. Jadi sampai jumpa di lain waktu. Tetap sehat, tetap peduli, dan mari kita jaga anak-anak kita ke depannya. Thank you, bye bye.